Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan lumpuhnya proses pendidikan secara tatap muka yang berimbas pada siswa serta guru. Selain itu juga memperparah kondisi ekonomi guru honorer yang terlunta-lunta untuk menambah perekonomian keluarganya. Maka dari itu, dibuatlah layanan dari Pindarprev untuk mewujudkan pembelajaran secara berkelanjutan dan fleksibel. Selain itu juga untuk menambah nilai perekonomian guru yang terkena imbasnya. Dampak lainnya juga dirasakan siswa-siswi di Indonesia, mulai dari jenjang SD hingga SMA, dan tak terkecuali para mahasiswa yang merasa pembelajaran kurang maksimal dan terbatas. Berikut berita dan faktanya. Akan tetapi, kami melihat peluang yang bagus di era COVID-19 ini, yaitu menyelenggarakan les privat yang bisa dipesan melalui online dan mempermudah siswa dan siswi dalam memesan guru les privat secara online. Berikut faktanya. Apa itu Pindarprev? Pindarprev merupakan startup digital yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang menyediakan platform website yang berfungsi untuk menghubungkan guru yang membutuhkan biaya tambahan untuk mengajar les privat dengan siswa yang membutuhkan pembelajaran tambahan melalui les privat yang bisa dilakukan secara online dan offline. Dengan adanya layanan Pindarprev diharapkan bisa mewujudkan pembelajaran yang fleksibel, menghadirkan kemudahan, dan membantu perekonomian guru. Cara kerja layanan Pindarprev. Pertama, buka website pindarprev.rf.gt. Yang kedua, untuk mendaftarkan jasa les privatnya, guru bisa mengklik tombol daftar. Guru bisa mengisi form pendaftaran yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, jenjang pendidikan, domisili. Untuk domisili sendiri kami mentargetkan 2 daerah, yaitu Sidoarjo dan Surabaya, karena kami saat ini memfokuskan diri untuk menyebarkan layanan kami di 2 kota tersebut. Lalu selanjutnya, isi mata pelajaran yang diajarkan, harga yang dipasang untuk jasa les privat, contoh mulai dari 50.000. Selanjutnya, inputkan kurikulum vitae atau CV, lalu link video profil atau review cara pengajaran, dan yang terakhir deskripsi singkat mengenai diri guru les privat tersebut. Setelah semua data dilengkapi, silakan klik kirim. Setelah mengklik tombol kirim, dan tim dari Pindarprev sendiri akan memproses pendaftaran dari guru tersebut. Lalu selanjutnya, setelah terkonfirmasi, jasa les privat guru tersebut akan ditampilkan pada website Pindarprev. Selanjutnya, klik tombol lihat semua guru. Di sini akan ditampilkan list guru les privat yang mengiklankan les privatnya masing-masing. Lalu untuk melihat detailnya bisa melihat tombol lihat. Klik tombol lihat untuk melihat lebih detail mengenai profil guru les tersebut untuk meyakinkan murid yang ingin memakai jasa les privat tersebut.
Di sini akan ditampilkan seperti nama guru, biaya les privatnya, lalu mata pelajaran, daerah asal guru tersebut berada. Lalu juga ada tombol hubungi untuk menghubungi guru les tersebut. Nantinya juga akan ditampilkan mengenai video profil dari guru tersebut atau video cara pengajaran guru tersebut. Untuk menambah nilai plus ide dari layanan Pinterpref, kami telah mengundang calon customer kami untuk memberikan feedback kepada layanan kami dengan memberikan 4 pertanyaan kepada customer tersebut. Berikut pertanyaannya. Jadi ada 5 pertanyaan yang akan kami tujukan kepada Bu Meda untuk menjawabnya. Jadi yang pertama, setelah mengetahui produk dan layanan yang telah kami jelaskan di awal, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu tentang produk layanan kami? Lalu yang kedua, apakah fitur yang kami hadirkan dalam layanan Pinterpref sudah cukup membantu Bapak atau Ibu dalam mengiklankan jasa les privatnya? Lalu yang ketiga, fitur apa yang Bapak atau Ibu yang harapkan dalam layanan Pinterpref sendiri? Lalu yang terakhir, keempat, apakah Bapak atau Ibu tertarik dengan fitur dari layanan Pinterpref yang akan kami hadirkan? Mungkin Bu Meda bisa jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, tanggapannya untuk Pinterpref ini sebenarnya cukup menarik. Saya pikirnya awalnya mirip sama Ruang Guru gitu ya, karena sebenarnya pengembang yang serupa dengan Ruang Guru cukup banyak juga. Tapi kalau dilihat-lihat ini lebih kepada bagaimana mengantarkan, menghubungkan gurunya aja. Jadi belum ada fitur pembelajarannya. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu yang dituju kan sebagai tujuan dibentuknya aplikasi ini bukan untuk memperlihatkan media pembelajarannya, tapi untuk menghubungkan siswa dengan calon gurunya begitu ya. Itu kreatif, tetapi mungkin bisa sebagai masukan begitu. Tadi untuk fitur-fitur ya, saya lanjutkan langsung nomor 2. Fitur-fiturnya sudah cukup baik, tapi tadi mungkin belum terlihat ya karena dalam proses pengembangan saya masih menunggu kalau misalkan betul-betul dihadirkan itu misalkan preview bagaimana calon guru mengajar, itu juga bisa sebagai fitur pelengkap agar bisa menambahkan keyakinan mungkin untuk calon customer. Itu pilihan fitur-fiturnya sudah cukup baik, hanya saja perlu direalisasikan. Kemudian yang ketiga, fitur yang diharapkan mungkin bisa ditambahkan jadi semacam apa ya? Ini karena kan kadang-kadang nggak semua guru siap untuk mengajar siswa tertentu. Mungkin perlu juga fitur seperti apa calon siswa yang diharapkan. Misal, siswa kelas 10 perempuan melayani siswa kelas 10 perempuan atau siswa kelas 7 SMP laki-laki dan sebagainya. Mungkin bisa dispesifikan atau terbuka saja. Jadi ditambahkan tadi di kolom apa tadi namanya itu? G-form-nya itu, di Google Form-nya itu. Ditambahkan mungkin pertanyaan kelas tingkat yang ingin diajar, kemudian laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan, tapi juga itu sifatnya pertanyaan bebas, karena ada juga yang guru menerima kelas berapapun. Misalkan matematika, kalau matematika kan berbagai jenjang ada. Nah, mungkin bisa dispesifikasi seperti itu. Jadi guru itu juga bisa memberikan persyaratan seperti apa calon siswanya gitu. Terus yang keempat, tertarik dengan fitur layanan Pinterpref. Pinterpref menciptakan pembelajaran fleksibel